Jadi ngaji itu penting, saudara. Ini repot ibadah kita ini. Fa'amil wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang ibadah enggak pakai ilmu, ibadahnya enggak diterima. Muslim itu artinya pasrah. Pasrah itu manut sama agama, bukan agama manut sama kita. Kita kudu belajar tuh cara nyuci najis bagaimana. Ibu-ibu tuh yang banyak bantuin laki nyuci kudu ngaji. Maka ada namanya dalam agama tuh nafkah batin ama bini itu. Apa tuh nafkah batin? Itu nafkah batin itu nafkah batin. Bukan. Nafkah batin tuh ngajarin ngaji. Artinya nafkah batin tuh apaan? Ngajarin ngaji. Jadi kewajiban tuh suami tuh ngajarin ngaji sama bininya. Makanya kan sering kita mengeluh, ngapa gua hidup kayak begini-begini amat. Bukan ngapa gua, kewajiban kita jadi muslim udah apa belum. Maka ini yang ngaji kayak begini nih. Orang nggak mau ngaji bab-bab begini nih. Tapi kalau tahlilan aja, apalagi malam ketiga rame banget. Emang dulu Jami kayak begitu? Enggak, enggak, alhamdulillah dah. Begitu. Ini kita nih kudu ngaji biar bener. Ini repot. Ini ibadah masalahnya. Ibadah ini kan enggak asal-asalan. Ada bimbingan dan ada tuntunan dan aturan di dalam agama. Tuh begitu. Lalu bagaimana cara membuat air najis biar suci kembali? Kan begitu. Bagaimana caranya merubah air najis biar kembali menjadi suci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini sholat enggak perlu banyak, tapi perlunya bener. Bukan banyaknya, tapi benernya. Bener dulu, dari bener ini baru ngomongin banyak. Bener dulu. Nah ini cara nyuci najis ini kudu ngerti. Kalau enggak bakal repot kalau enggak ngaji. Bininya enggak ngaji, ya campur aja tuh baju bocah, baju lakinya. Sampah aja ngerti, ada sampah organik, ada non organik. Kita juga kudu ngerti, ada kotor, ada najis. Beda, kita kotor kena keringat, itu namanya kotor tapi tidak najis. Ini menyucinya satu lagu juga jadi. Ini yang ada najis ini nih, yang kita kudu ngerti cara nyucinya. Ini yang penting. Makanya punya bini suruh ngaji tuh, ngaji fikih. Inilah pentingnya ngaji fikih, biar kita ibadah nih nggak salah-salan. Begitu. Karena kalau salah-salan repot. Begitu. Baju campur aja tuh sama ompol bocah tuh. Peres dah tuh. Begitu. Kasih molto, wangi nggak? Wangi. Jemur, kering nggak? Kering. Kasih key spray, licin nggak? Licin. Sholat rakaat pertamanya Yasin sampai kelar, karena gak sah juga. Wong sholat kudu suci dari najis. Ini kan kita kudu ngaji. Kalau nggak ngaji kan nggak ngerti. Begitu. Maka wajib tuh. Maka ada namanya dalam agama tuh nafkah batin ama bini itu. Apa tuh nafkah batin? Itu nafkah batin. Itu nafkah batin. Bukan. Nafkah batin tuh ngajarin ngaji. Artinya nafkah batin tuh apaan? Ngajarin ngaji. Jadi kewajiban tuh suami tuh ngajarin ngaji sama bininya. Makanya kenapa suruh cari bini yang solehah, biar kita nggak ngurusin begitu. Begitu. Kita ngurusinnya udah tinggal makan doang. Urusan agamanya dia udah begitu. Alhamdulillah si bini saya solehah namanya. Ini bukan namanya. Begitu kudu solehah nih
kudu ngerti. Begitu. Nama terserah, mau Markona kayak. Namanya terserah. Yang penting ngerti, suruh ngaji. Wajib tuh ngaji. Kita tuh, kalau kita enggak ngajarin ya hasil ngaji sama bini. Bininya suruh ngaji. Kemana kayak? Guru mau teknis. Enggak mesti guru mau Fahrudin gitu. Kagak. Guru mau siapa kayak, yang penting ngaji. Jangan enggak ngaji. Sebab ini penting ngaji ini. Bahaya kalau enggak ngaji. Bahaya. Kudu ngaji. Biar benar. Begitu. Oh, baik, begitu. Ini tanda udah belum ya? Oh, belum. Jadi ngaji itu penting, saudara. Ini repot ibadah kita ini. Fa'amil wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang ibadah enggak pakai ilmu, ibadahnya enggak diterima. Muslim itu artinya pasrah. Pasrah itu manut sama agama, bukan agama manut sama kita. Kita kudu belajar tuh cara nyuci najis bagaimana. Ibu-ibu tuh yang banyak bantuin laki nyuci, kudu ngaji. Repot begitu. Bukan asal nyuci-nyuci doang. Makanya kan sering kita mengeluh, ngapa gua hidup kayak begini-begini amat. Bukan ngapa gua, kewajiban kita jadi muslim udah apa belum. Maka ini yang ngaji kayak begini nih. Orang nggak mau ngaji bab-bab begini nih. Tapi kalau tahlilan aja, apalagi malam ketiga rame banget. Emang dulu Jami kayak begitu? Enggak, enggak, alhamdulillah dah. Begitu. Ini kita nih kudu ngaji. Biar benar. Ini repot. Ini ibadah masalahnya. Ibadah ini kan nggak asal-asalan. Ada bimbingan dan ada tuntunan dan aturan di dalam agama. Tuh begitu. Lalu bagaimana cara membuat air najis biar suci kembali? Kan begitu. Bagaimana caranya merubah air najis biar kembali menjadi suci? Bagaimana caranya air najis ini biar kita bisa menjadi suci kembali? Maka caranya air najis biar suci kembali, pertama kata yai kita, wa idza zalat taghayyuru bi nafsihi. Pertama didiemin aja. Didiemin. Enggak dipakai. Kayak SPBU kan bahasanya cantik. Mohon maaf, sedang perbaikan. Padahal lagi bermasalah maksudnya. Bahasanya rada halus, perbaikan. Berarti kalau perbaikan ada masalah. Lagi diaudit dia. Nah, air kita biar gampang. Kita ambil aja kolam renang. Kolam renang tadi ada bangkainya, berubah jadi najis. Bagaimana caranya biar berubah nih kolam renang biar suci? Ambil bangkainya, tutup barang seminggu mah. Tutup, bilang aja di depannya sedang diperbaikan. Begitu. Padahal kagak diapa-apain. Diemin aja secara alami dengan angin nih. Yang tadinya bau akhirnya enggak bau, dah suci lagi. Tuh begitu. Namanya air najis jadi suci dengan cara didiemin. Yang model begini nih karena airnya banyak. Itu satu. Begitu satu. Kedua caranya ditambahin. Caranya ditambahin. Ini air nih najis. Begitu. Ada separoh. Anggap deh kolam renang. Separoh bau. Kita isi lagi sampai penuh. Pas penuh hilang baunya. Berarti suci kembali.
karena ditambahin. Ketiga, itu cara air najis biar menjadi suci. Ketiga, dikurangin air tuh. Dikurangin, ditimba, dibuang-buangin. Dibuang-buangin tuh air. Setelah dibuangin, buangin. Hilang baunya. Setelah hilang baunya, diintip lagi. Air nih banyak apa dikit? Banyak tuh 216 liter ke atas. Sisanya masih banyak. Anggap dia tadinya penuh. Ada bangkai ayam, bau. Kita buang bangkainya, kita buang-buangin airnya. Tinggal separuh. Enggak bau. Suci. Tuh begitu. Suci. Kayak begitu. Maka kayak di hotel-hotel tuh kayak begitu. Namanya disebut recycle. Jadi air habis mandi itu ditaruh di bawahnya ada bodeman gede. Ada bodeman. Dari bodeman ini gede. Air ini kencing segala macam najis. Karena airnya banyak, enggak bau, enggak berubah. Begitu. Suci, naikin lagi ke atas buat mandi lagi. Tuh begitu. Orang di hotel-hotel, apartemen kayak begitu. Gitu. Namanya recycle. Enggak apa-apa. Tuh di hotel tuh airnya dari mana? Yuk kalau beli mah repot, ngebuangnya juga repot juga. Sebanjir, diputer-puter aja dia. Gitu. Enggak apa-apa. Sama ini air di ember. Ini ember. Kena kencing. Adalah 100 ember. Masing-masing ember itu semuanya kena najis. Kita taruh di kolam. Tuang kolam. 100 ember tuh. Taruh di kolam. Enggak bau. Suci. Begitu. Suci. Kayak begitu. Suci. Gitu. Andai air itu najis, digabungin, mencapai 2 kulah ke atas, hilang sifat najisnya tuh, warnanya, baunya, seterusnya, maka kembali menjadi suci, mensucikan. Itulah ngaji dalam filsafat air. Kita dari rumah ini bawa dosa, kumpul dalam satu tempat, kumpul rame-rame, ngaji, pulang, suci, dosanya rontok. Orang ngaji tuh dosanya habis. Orang ngaji tuh, walaupun kagak paham ngaji. Kalau ditanya sama gurunya, murid-muridku paham tidak? Paham guru. Gua sih kagak. Murid-muridku paham gak? Paham guru. Guru paham, gua enggak. Karena tidur. Gitu. Pokoknya dosa rontok dengan ngaji. Gitu. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuwa. Siapa orang berangkat dari rumahnya ke majelis ilmu, dosanya diampuni sebelum dia pulang. Rontok menuju tempat pengajian. Enak. Orang ngaji itu untuk paling tidak andai nggak dapat ilmu, istirahat dari dosa. Nggak ngomongin orang, ngaji. Kan begitu ya kan. Ngaji begitu. Pokoknya ngaji itu untung biar kita kagak paham. Begitu. Udah bagus saja orang ngaji itu. Gitu. Orang kalau dia tahu ganjaran ngaji, itu yang jadi pejabat berhenti. Pengen apa? Pengen ngaji. Yang dagang aja di Cipulir tuh pengennya apa? Ngaji kalau tahu. Cuman ganjarannya nggak kelihatan. Orang ngaji itu. Ada aja alasannya kalau diajak ngaji, bang ngaji yuk, gue lagi repot, begitu. Ya udah bro, gua berangkat dulu, yoi kata dia, begitu jawabnya. Sampai itu yang ngaji pulang, dia masih duduk juga di gardu, begitu. Kata dia repot, kan ngomong repot aja nggak bagus, ngomong repot itu nggak bagus, suudzon, gitu. Bang ngaji yuk, sorry gue repot. Itu sama dengan menghina. Dianggapnya yang ngaji itu semuanya pengangguran dikata. Kan kurang ajar. Kan yang ngaji juga repot enggak? Repot tapi disempatkan. Karena waktu itu kalau bukan kita yang ngatur, tergulung kita oleh waktu. Enggak disadari ujung-ujungnya udah ubanan aja. Bener enggak?
Begitu, udah tua kita, benar enggak? Begitu, sampai orang disemir lagi, keluar lagi. Ya begitu, dia mau bagaimana? Maka kita jangan enggak ngaji. Ngaji itu keuntungannya membuat ibadah kita diterima sama Allah. Bandingannya kayak orang belajar sepeda. Belajar sepeda jatuh. Kalau orang belajar sepeda jatuh tuh ditertawakan apa dimaklumi? Ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Begitulah kita. Ketika malaikat bilang, ya Rabb ini sholatnya kurang, catat aja ganjarannya. Kurang ya Rabb, masih ngaji dia. Tapi ngantuk, masih ngaji. Walaupun ngantuk juga, yang penting ngaji. Ini ngaji ini penting. Jangan gak ngaji. Keuntungan besar. Jadi air najis bagaimana biar suci? Banyak cara. Pertama didiemin. Enggak usah apa-apa, didiemin aja. Artinya berubah secara alami. Begitu. Kedua, caranya ditambahin sampai hilang baunya. Ketiga, dikurangin sampai hilang baunya, tapi kalau dikurangin catatannya sisanya masih dibaca, masih dilakulah. Itu begitu makna daripada kitab kita. Maknanya begitu. Maknanya kayak begitu. Sehingga saudara-saudara sekalian, berapa untuk ukuran banyak? Kata kitab kita, banyak itu 500 liter Baghdad atau 5 gerabah Mekah Madinah. Atau bahasa Indonesianya berapa? 216 liter. Bagaimana air mustakmal dikumpulin menjadi 2 kulah, dengan sendirinya suci mensucikan. Bagaimana air najis dikumpulin menjadi 2 kulah lalu tidak berubah, maka suci. Bagaimana kalau berubah? Maka najis lagi. Kalau berubah, kalau masih berubah, tuh air tuh gitu. Jadi air itu ada 3. Ada air suci mensucikan, artinya suci mensucikan tuh buat wudhu boleh, dari minum dulu, buat minum boleh, masak boleh, wudhu boleh, mandi boleh, ngilangin najis boleh, nyuci barang najis boleh. Itu air suci mensucikan. 2, air suci tidak mensucikan. Itu maknanya buat minum boleh, cuci tangan boleh, cuci tangan boleh, cuci tangan boleh, suci tidak mensucikan. Begitu. Buat masak boleh, tapi buat wudhu tidak boleh. Kalau air najis udah pasti. Buat apa aja enggak boleh. Tapi kalau buat nyiram pohon boleh. Buat betulin rumah, kan rumahnya ini ngambil dari Kali Pesanggerahan jauh. Jadi dari Comberan aja masang batu batanya, karena begitu pada enggak apa-apa. Iya, dimanfaatin. Boleh. Itulah ngaji kita. Nah, selesailah bahasan tentang air. Tinggal kita berbicara, ada benda najis yang dimaafin, ada benda najis yang tidak dimaafin pada air. Tapi saya tidak mau malam hari ini buat tanya jawab aja, biar enggak terlalu numpuk materinya, karena udah ngomongin benda bukan air lagi. Begitu, biar gampang. Bagaimana teh manis ada semut mati, hukumnya apa, itu nanti tuh materinya, panjang uraiannya. Saya tidak mau malam hari ini, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silahkan. Wallahu a'lam.
Baik. Oke, kalau sekarang kan toilet cenderungnya jadi satu kloset tuh. Jadi kalau ada najis kecipratan dikit, itu sebenarnya kalau kita siram semuanya jadi najis juga dong? Enggak dong, kalau tergantung. Kalau kemudian lantainya itu kalau disiram kan bakal najis itu kedorong sama air. Kalau dipel yang bakal jadi najis semuanya. Karena dipel ini kan kegosok semuanya. Maka disiram itu cara membersihkan lantai kan harus disiram. Makanya kalau ibarat lantai itu ada najisnya, kencing bocah yang bagus dibuat najis itu dari ainiyah menjadi hukmiyah. Kencingnya ini dikeringin aja dulu, kencingnya tuh dikeringin. Udah kering tuh biar gampang dibunderin pakai spidol, pakai kapur, biar tahu batas najis mana, batas suci mana. Setelah kita tahu, oh batas najisnya segini, baik, nanti diguyur air. Begitu caranya. Tapi keringin dulu, biar nggak bercampur dengan najis sesudah kering. Begitu caranya. Nanti di bab cara ngilangin najis, karena kita kadongan aja lagi ngomongin air najis begitu. Nanti bakal diurai sama yai pada bab tentang menghilangkan najis. Begitu. Di depan ada semuanya. Gitu. Wallah alam. Baik. Baik. Jadi begini maksudnya. Kalau celana tuh kena kencing, ini cara nyuci najis pada air sedikit. Kalau orang dulu kenapa berkah, walaupun enggak sekolah begitu, tapi dia mati bisa ninggalin warisan sama anak-anak, karena mereka jaga agama dengan benar. Begitu, nyucinya di kali, nyucinya kali Pesanggerahan, nyucinya kali. Jadi kalau airnya banyak, nggak puyeng dia nyucinya. Kalau kita kan pakai kolam di rumah. Bagaimana ini? Jadi cara nyucinya begini aja. Jadi kalaulah kemudian kita pandai, pisahkan mana yang bocah dah. Kita ukur anak kita nih yang masih 5-6 tahun kan kurang mengerti aman najis, kencing bisa nggak cebok. Begitu kan rada repot. Jadi pisahkan mana pakaian bocah, mana pakaian orang dewasa gitu yang ngerti urusan najis secara umum gitu. Kalau nyuci nih pakaian kita nih, saudara asal nyuci mau lagu apa juga jadi, wong kagak dicuci juga udah bersih gitu. Itu enggak puyeng. Ini kita ngomongin najis. Nih kalau digabung jadi satu, ompol bocah. Ini contoh, ini kan nebak. Ompol bocah juga masukin, baju lakinya masukin di bak. Kan najis semua wong, airnya nggak mencapai 2 kula, bener nggak? Kasih rinsola begitu deterjen, kan najis. Jadi airnya aja dikasih deterjen, dengan sendirinya air suci tidak mensucikan karena kecampur benda lain, bener nggak? Begitu. Dihilangin lagi anggapnya gini, diangkat ininya kosong nih, kosong gitu. Begitu, atau ininya udah ada airnya kayak gini nih, yang ada bak 2. Sekarang saya mesin cuci nih, kita contoh bak dulu satu-satu. Jadi kita pindahin nih si pakaian kita nih yang kencing nih di air ini. Nih sedang bak ini ada 2 kula enggak? Enggak. Masukin lagi dari sini nih kemari. Najis enggak? Najis enggak? Kenapa? Air sedikit terkena jadi najis lagi. Kita buang, kita isi lagi bak ini air, diperes lagi, masukin kemari. Najis enggak? Najis lagi. Najis. Tapi rinso sih udah mulai busa nyilang tuh. Begitu. Udah, ininya taruh lagi air. Dari sini masukin kemari nih. Najis enggak? Kenapa najis? Air dikit terkena najis. Bagaimana biar kita enggak najis? Ini caranya. Ini jangan diisi air dulu. Jangan diisi air dulu. Sesudah ini busanya hilang nih, terakhirnya nih, pakaian nih udah diperas kering, masukin pakaian dulu, baru diguyur air.
Jadi air nibanin najis itu bakal jadi suci. Tapi kalau air ditibani najis jadi najis. Saudara nggak perlu pakai nyuci kerannya dibuka, kan boros listriknya, mana pakai token ya kan. Kalau dibuka terus kan habis, begitu boros. Udah nggak usah. Di terakhir kalinya udah diperas-peras tuh, masukin dulu pakaiannya, baru kemudian siram air dari kerannya tuh untuk terakhir kali. Udah begitu baru udah yang ini nih, kalau mau dikasih pewangi ya udah urusan pewangi karena udah suci nih, nggak ngaruh itu, silakan saja. Begitu terakhirnya caranya. Iya begitu cara doang gitu. Sama kayak lampu merah, kalau diterusin merah belok kiri dulu, belok kiri baru lurus, kan bisa begitu. Kita mau kanan begitu, mau kanan ya kan, mau ke saudara ya kan mau kanan nggak bisa merah, ente lurus aja, muter depannya kiri boleh kan, boleh, padahal benar nggak gitu kan, nggak lewati lampu merah begitu. Nah inilah cara namanya, cara nyuci, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik kalau udah baik kalau sudah kita baca Fatihah. Moga-moga duduk di majelis ilmu ini Allah beri kita ilmu yang manfaat, Allah beri kita rezeki yang luas, usaha yang lancar, kehidupan yang lebih berkah. Amin. Al-Fatihah.